Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya ini ada permintaan atau dari Ibu Dwi Anggra ini, kiranya ini ada sesi pertama ya. Kiranya mohon disampaikan, ini maksud yang sampaikan tadi, sampaikanlah apa yang seperti Pak PLT sampaikan malam tadi, apa yang menjadi kendala di satker masing-masing. Kira-kira mohon sampaikan, mumpung ada narasumber. Silakan. Ada? Nanti kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan nanti kemungkinan dari KPPN dapat hadiah nanti. Gimana Bu? Silakan Bapak Ibu. Apa kita tawarkan aja nih dari pihak mana? Atau mungkin sebelumnya untuk PIPK sendiri apakah emang sudah dilakukan penilaian untuk di masing-masing unit? Nah makanya itu salah satunya itu. saya mau sampaikan itu. Izin Pak Osman kita gilirkan aja PA ya, biar sip. Kita mulai dari PA Waingapu. Sebentar nih ada pertanyaan dari Bu Dwi. Mungkin di satkernya, di unit kerjanya apakah sudah melakukan penilaian PIPK atau emang ini baru awal untuk gambaran umum aja dulu gitu? Baru gambaran umum ya Bu. Oh, berarti Ya, belum baik. pernah Assalamualaikum warahmatullahi melakukan wabarakatuh. penilaian. Ibu, Infonya izin Ya. saya kebetulan PLT Sekretaris, Ya, Pak. juga sebagai penanggung jawab dari Korwil PT Akupang. Tentang penilaian PIPK, Korwil sudah bersurat ke semua satuan kerja di wilayah Korwil PT Akupang. Tanggal terakhir penilaian itu harus dikumpul nanti tanggal 22 November. Kalau sekarang teman-teman ini belum menjawab, hari ini mulai kerja karena 22 November itu harus dikumpulkan. Akan ada uji petik, tujuannya ke PA Kupang nanti. Dan karena itu PA Kupang sejak sekarang mungkin terus melobi Ibu untuk bagaimana menyusun PIPK yang benar, karena Korwil akan turun ke Satker Saudara untuk melakukan penilaian itu. Kepada semua yang lain, saya kira hari ini bukan jawabannya diam, karena diam itu artinya kita belum mulai melaksanakan. Kalau ada yang sudah mulai melaksanakan pasti ada pertanyaan itu. Dan tentang resiko dan seterusnya itu saya kira sebenarnya sudah biasa. Hanya teman-teman mungkin belum mulai tentang bagaimana menyusun PIPK ini. Begitu Bu, kami kembali. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Saya sedari tadi itu Ibu menjelaskan bla 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 itu, saya pikir ini kami jadinya mengantuk Ibu. Karena kami di sini adalah pelaksana. Akan lebih bermanfaat bagi kami kiranya apabila langsung di aplikasinya Ibu. Ini buat ini larinya kemana, apa yang harus dipertanggungjawabkan, jadi startnya dari mana. Jadi pengendalian intern itu apa saja. Jadi misalnya setelah kami cairkan anggaran ini, kemudian ini dilarinya kemana, pelaporannya seperti apa. Saya pikir seperti itu Ibu. Ya, baik Pak. Saya kembalikan. Sebelumnya saya tanya dulu nih terkait untuk tadi informasi dari Korwilnya untuk melaksanakan penilaian PIPK kan terakhir tanggal berapa tadi? Tanggal 22. Tanggal 22. Nah itu apakah disampaikan mungkin ada kertas kerjanya yang harus diisi atau nah itu dalam bentuk apa Pak? Excel berarti sama ya? Sama. Apa ya? Terkait dengan pemberitahuan itu sudah dikirimkan termasuk form-form penilaiannya. Jadi kalau sekarang mungkin para sekretaris ini harus bisa mengendalikan itu karena penanggung jawabnya sekretaris. Begitu. Jadi dia tidak dalam bentuk aplikasi. Dia disuruh untuk mengisi form-form itu. Begitu. Benar. Kalau yang ditanyakan Pak Sekretaris PA SOE ini, bagaimana cara kita mengisi form yang dikasih itu? Nah itu mungkin Bu. Nah berarti sama ya di Kementerian Keuangan juga kertas kerjanya itu dalam bentuk Excel gitu.
Ini izin Ibu, saya izin bertanya nih Bu, terkait Ya, gimana Pak? PIPK nih. Mungkin kan teman-teman semua juga masih Sebentar, yang ini untuk PASOE tadi Bu, Pak Ustadz Ali Lingge tadi jawabannya untuk aplikasinya nanti atau sekarang? Nanti aja. Nanti. Silakan Pak. izin Pak. ini, izin bertanya nih. Mungkin kan teman-teman juga sementara nih masih bingung nih mau mulai dari mana, apa yang perlu dibuat. Namanya Pak. Oh, Dari mana? namanya Ahmad Torsan. Kebetulan saya juga korwil PTA sih. Ya. Mungkin teman-teman nih masih bingung karena apa yang mau dibuat nih, langkah pertamanya nih apa. Makanya kan perlu mungkin teman-teman pengen tahu bahwa di penerapnya nih apa yang perlu disiapkan, penilai ini apa yang perlu disiapkan. Dan kebetulan kan tadi kan yang dari Ibu jelaskan, yang tadi saya tangkap sih kan ada 3 komponen di situ. Di situ ada penerap, ada penilai, ada review. Tapi itu buat tingkat UAPA kan. Kalau yang paling bawah ini kan tingkat satker. Yang pertanyaannya nih kan apa yang perlu disiapkan di tingkat satker nih buat tim penerapnya nih apa? Mungkin dari awal dari SK mungkin atau dari form A1, C1, E sama F itu. Kira-kira yang perlu diisi di penerap tuh form yang mana? Habis itu yang di penilai juga tuh perlu diisi form yang mana? Yang perlu dinilai ini yang mana-mana saja. Sesuai dengan ketentuan tadi RCM-nya itu kan 2 akun signifikan kalau kita di wilayah Mahkamah Agung sih. Untuk akun persediaan sama akun pemeliharaan. Gitu. Berarti tabel A-nya sudah dapat ya Pak dari pusat. Pokoknya tabel A-nya sudah ada. Sudah ada. Akun signifikannya sudah ada sih. Ya. Tinggal melengkapi dokumen. Makanya masih bingung apa yang perlu dilengkapi buat penerap sama penilai. Makanya masih bingung mau kemana-mana nih Mbak. Ya. Mungkin itu saja dulu. Ya. Nanti mungkin sekalian ya sama prakteknya. Ya. Gimana Pak? Cukup 2 aja atau satu lagi Bu? Boleh satu lagi. Boleh satu lagi Pak, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman dari PA Kupang. Mungkin pertanyaannya hampir sama kayak Bang Ake tadi, cuman lebih ke spesifik kan. Saya sudah coba mengerjakan tabel A itu kan lebih ke penerap, cuman apakah penilai itu juga akan input di tabel A atau tabel A1 itu sebagai penilai juga, ya kan? Kan nanti ada form penilainya itu, apakah nanti kita input juga di situ sebagai penilai? Itu terus yang kedua untuk yang diperiksa, apa maksudnya periode yang diperiksa itu, periode laporan itu dari mana sampai mana? Soalnya kalau saya masih bingung ini, jadi kemarin saya buat tuh baru sampai semester 1, apakah itu setahun? Maksudnya setahun itu kan karena kita baru dikasih pemberitahuan Oktober. Nah itu apakah dari semester 2 tahun lalu dan semester 1 tahun ini atau hanya semester 1? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, kami tutup dulu. Monggo silakan Ibu diperjelas. Intinya kayaknya hampir sama yang disajukan oleh Pak Ali Lingge tadi. Iya. Terima kasih. Sambil menunggu ya, mungkin saya menjawab dulu apa yang pertama kali harus dilakukan gitu. Jadi untuk kertas kerjanya kan sudah dapat dari tingkat wilayahnya ya, korwilnya. Tabel A-nya juga sudah ada, kita tinggal mengisi aja. Tadi yang seperti saya jelaskan tadi kan tabel ada 5 tuh. Untuk tabel A memang di tingkat UAPA, nanti kita sebagai satker di tingkat UAKPA itu mengisinya di tabel B, C, dan D. Jadi tiga tabel ya, mulai dari yang B, C, dan D. Tingkat kita sebagai satker, tingkat UAKPA. Oke, nanti ini Bu Nura Sumber menerangkan, tolong diperhatikan sambil waktu berjalan ini. Bu, ulang lagi pertama Bu, yang tadi Bu. Ya, jadi, tadi ya Pak, yang tabel ya. Tabel yang harus kita isi sebagai satker itu di tabel B, C, dan D. Nah, sebelum mengisi tabel itu, mungkin hal yang pertama kali awal yang harus dilakukan adalah membuat SK tim penilai PIPK-nya. Jadi dari satkernya itu harus membuat SK tim penilainya, gitu. Tim penilainya ini anggotanya siapa? Yang pertama pengarah itu bisa dari untuk KPA,
kuasa pengguna anggaran. Lalu ada ketua tim. Nah, ketua tim untuk di Satker itu satu level atau satu tingkat di bawah KPA. Kalau untuk di KPPN Kupang sendiri, kita ketua timnya itu kepala seksi MSKI-nya, karena nanti yang melakukan penilaian PIPK itu adalah bagian kepatuhan internal gitu. Jadi coba anak ini yang diterangkan ini disimak dulu ya, simak dulu. Ya. Kalau di Satker nanti mungkin biasanya yang bagian penilaian ini dilakukan oleh bagian apa gitu atau seksi apa? Ya, nah nggak boleh. Ya, ketuanya panitia nanti itu. Ya, berarti bikin SK-nya untuk ada pengarah, ada ketua, ada anggota juga gitu. Nah kalau SK-nya sudah jadi, baru ada ini nyusun jadwalnya. Pertama mungkin mau melakukan penilaian untuk yang tabel B kapan? Terkait tabel B kan terkait PT dan butik tuh. Nanti lalu lanjut lagi untuk yang tabel C untuk terkait transaksinya ya. Kan tabel C itu adalah dasarnya dari tabel A. Cuman tabel A kan itu secara garis besar di tingkat WAPA, tabel C itu kita isi yang di tingkat Satker kita gitu. Mungkin contohnya ya. Nah ini yang B. B ini untuk kalau A ini kan ini otomatis nih dari tingkat UAPA udah dikasih nih. Jadi dia ada proses transaksi utamanya ada 2. Yang pertama terkait pembelian persediaan sama yang kedua terkait apa tadi? Pemeliharaan gedung. Nah, misal nih pembelian persediaan. Risiko utamanya kesalahan pencatatan persediaan di aplikasi Sakti. Pengendalian utamanya verifikasi transaksi. Dokumen pendukungnya itu kwitansi yang dikeluarkan oleh bendahara. Berarti nanti kita sebagai Satker, kita melakukan pengecekannya itu dari situ. Dokumen pendukung apa yang harus kita cek, yang harus kita minta datanya dari pengelola keuangan gitu. Itu kan berarti ada kwitansi yang dikeluarkan oleh bendahara. Coba ke bawah lagi mungkin. Intinya yang tabel A itu kan udah given tuh dari UAPA, level UAPA ya. Coba kita mungkin langsung saja di tabel B1 mungkin ya. Yang B1 untuk pengujian pengendalian intern tingkat entitas. Nah ini dulu ya, pertama kita itu harus melakukan yang B itu ada 2, PT sama putik. Yang B1 PT, nanti yang B2 itu putik. PT itu pengendalian intern tingkat entitas. Jadi ini kita menguji PT ini ada 4 metode. Yang pertama ada review dokumen, wawancara, survei, dan observasi. Jadi yang ada huruf Y-nya itu berarti dilakukan dengan metode itu. Misal yang pertama terkait dengan integritas, nilai etika, dan perilaku etis, itu ada pertanyaan pertama. Apakah telah dilakukan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban, larangan, dan sanksi dalam kode etik termasuk kepada pegawai baru? Nah, itu metode yang dipakai adalah review dokumen. Berarti kita cari tuh kira-kira dokumen apa yang mendukung bahwa telah dilaksanakan sosialisasi yang memadai tentang kewajiban larangan itu. Mungkin bisa aja arahan dari pimpinan di acara apa sharing morning atau briefing gitu, atau ada kegiatan apa biasanya di sini Pak? Kalau di kami kan misal ada gugus kendali mutu ya, itu setiap hari Kamis kita melakukan internalisasi ke pegawai dengan materinya ganti-ganti gitu. Kalau di sini mungkin apa gitu, atau mungkin telah dipasang apa list-list kewajiban atau larangan kita sebagai PNS di kantor sudah ada gitu dipasang, bisa dalam bentuk pamflet atau poster atau apa. Nah itu kan nanti ditulis tuh untuk review dokumennya di situ. Nah sebenarnya dari B1 ini kan hasil akhir dari PT, tapi itu ada kertas kerja sendiri terkait EPT itu. Tadi untuk mengisi review dokumennya itu apa, dokumennya apa aja gitu.
Kalau misal yang dia harus dilakukan survei, berarti Bapak Ibu bisa aja, oh kalau ini surveinya nggak di ini ya, nggak ada Y-nya, maksudnya nggak harus wajib. Tapi kalau mau dilaksanakan survei, Bapak Ibu bisa bikin G-form. Kayak selama ini yang dilakukan di KPPN Kupang itu kita bikin G-form atas semua pertanyaan ini, lalu kita sebar ke pegawai. Nanti kita pakai skala 1 sampai 5 gitu. 1 tidak setuju, 5 sangat setuju. Nah, dari situ nanti kita rekap hasilnya, baru kita tentukan apakah berdasarkan hasil survei itu nilainya itu 1 atau 0. Kalau 1 itu dia di bawah keterangannya. Oh, tidak ada ya ini keterangannya. Kalau yang di KPPN ada keterangannya, sebentar. Ya, maksudnya keterangan itu biar tahu gitu Pak, 1 itu apa, jadi kita harus melakukan apa gitu. 1 itu jika simpulannya faktor yang dinilai itu ada. Jadi apakah telah dilakukan sosialisasi terkait kode etik itu, review dokumennya ada, berarti skornya 1 gitu. Kalau ternyata tidak dilakukan atau tidak ada dokumen yang mendukung, berarti nilainya 0 atau skornya 0. Nah, skor 1 atau 0 itu nanti itu dia dijumlah lalu dikali 100% gitu. Nanti itu menentukan bahwa PT-nya, pengendalian internnya itu sudah berapa persen berjalan gitu. Persentasenya dalam bentuk persentase ya. Gitu. Jadi kalau yang di sini yang dari pusat ya kakaknya kan yang wajib hanya review dokumen sama wawancara tuh, survei sama observasinya enggak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melakukan di situ aja gitu, review dokumen sama wawancara. Kalau survei buat tambahan. Jadi mencari dokumen dukung atas setiap pertanyaan yang ada. Kalau dia ada dokumen dukungnya memadai, skornya 1. Kalau tidak berarti nanti 0 gitu. Kalau wawancara, nah ini juga tergantung masing-masing ya, ketentuan wawancaranya mungkin butuh berapa responden pegawai gitu, atau terserah aja gitu. Nanti coba dikoordinasikan dengan PIC, PIPK di KL-nya masing-masing terkait hal ini. Mungkin itu ya untuk yang B1, ada yang perlu ditanyakan yang di B1? Bapak Ibu sekalian, gimana? Bapak Ibu sekalian, ada yang masih perlu diterangin oleh Ibu Dwi? Ibu izin kami Ya. mau menyampaikan. Pertama, terkait dengan PIPK ini sebenarnya secara institusi itu sudah dimulai dari tahun kemarin. Tapi baru diminta untuk dibuat pelaporan secara resmi dan ada uji petiknya itu baru tahun ini. Poin yang mau disampaikan adalah proses pengendalian intern ini agar 2 akun signifikan itu, akun pertama itu akun pemeliharaan gedung, akun kedua itu akun persediaan. Yang mungkin menurut hasil polling itu 2 akun ini yang paling rentan untuk terjadi penyimpangan. Karena itu poin yang mau disampaikan adalah kalau sesuatu itu sudah dimulai dari perencanaan yang baik lalu sampai terbit SP2D-nya, maka tidak akan ada masalah. Jadi soal itu perencanaan lain, petugas pergi belanja itu di tengah jalan dia tambah-tambah yang lain, pulang tidak sesuai dengan rencana, nah itu soal. Karena itu Bapak Ibu Sekretaris juga Kasubag Umum Keuangan ini saya kira sejak sekarang itu kalau sudah diputuskan terkait dengan perencanaan belanja, maka tetapkan arah untuk tetap konsekuen dengan apa yang direncanakan itu. Kalau ada penyimpangan itu harus ada semacam penjelasan yang terkait dengan kenapa di luar dari perencanaan itu. Karena di banyak kejadian petugas yang pergi belanja ini kadang-kadang tidak lagi lihat ini yang direncanakan. Di tengah jalan dia ikut sesuai dengan pikirannya. Bawa uang 5 juta kurang, tambah 6 juta juga kurang. Itu karena tidak sesuai dengan rencana. Jadi yang saya kira apa yang mau diurus ini adalah kita kembalikan pada prosedurnya bahwa
apapun yang akan kita eksekusi itu harus dimulai dari perencanaan. Jadi perencanaan itu bukan ujuk-ujuk. Perencanaan itu sudah harus ditetapkan sejak awal tahun atau setiap triwulan. Nah itu yang mungkin kita perlu tegaskan agar pada saat kita mengeksekusi PIPK ini, kan PIPK ini mulai dari form-form yang awal itu dibicara tentang perencanaan. Lalu nanti yang paling terakhir itu terkait dengan siapa yang mengeksekusi lalu melaporkannya. Nanti orang yang menilai itu melihat itu kesesuaian antara perencanaan sampai kepada aplikasinya. Mungkin itu Bapak, Ibu, kami mohon biar Ibu lebih mengarah pada sesuatu yang lebih teknis. Karena teman-teman sekretaris tadi menyampaikan bahwa kami kalau dijelaskan teori terlalu banyak itu kami pusing, Bu. Izin, semalam itu ada keluhan dari Bapak Ibu Kasubag, kami ini sarjana agama, kami ini sarjana hukum, tapi disuruh mengurus uang. Nah ini soal, karena itu kalau penjelasan yang terlalu banyak itu saya kira teman-teman tidak terlalu menarik untuk mengikuti, tapi kalau dijelaskan secara teknis, itu mungkin teman-teman bisa mengikutinya secara baik. Mungkin itu Bu, kami kembalikan. Ya, baik Pak. Jadi tadi ya untuk penilaian yang langkah awal tadi buat SK. Setelah buat SK, isi tabel B1. Tadi kan review dokumen sama wawancara nih. Kalau dia ada dokumennya, hasil wawancaranya menunjukkan iya jawabannya, diisinya 1. Kalau tidak berarti diisinya 0. Nanti di bawah itu ada rekap skornya. Yang 1 itu ada berapa? Kan ini pertanyaannya ada 50. Misal yang nilainya 1 ada 50. Berarti kan 50 per 50 dia persentasenya 100%. Jadi dia pengendaliannya itu dinilai sudah 100% berjalan dengan baik. Nah lanjut untuk yang B2 itu terkait putik. Nah tinggal diikuti aja sih sebenarnya di formnya. Coba yang B2. Sosialisasi security awareness. Pengujian yang dilakukan adalah melakukan penelitian. Berarti ini mungkin meneliti ya, apakah sudah dilakukan sosialisasi di tingkat unit kerjanya. Dokumennya apa, efektif apa enggak. Sosialisasi program security. Nah ini cuma 4 ini diikutin aja. Misal dia wawancara, berarti Bapak Ibu emang harus melakukan wawancara. Wawancaranya mungkin nanti bisa dilengkapi dengan kertas kerja atau kertas lah, ada buktinya gitu, wawancara ini jawabannya apa gitu, yang menjadi dasar. Nanti hasil pengujiannya itu efektif atau NA juga boleh sih kalau memang tidak tahu atau tidak ada di unit kerjanya ditulis NA juga boleh. Nah lanjut untuk yang di intinya ya, yang inti adalah tabel C1 dan C2. Mungkin yang C1 dulu. C1 berarti ini kan terkait untuk yang akun persediaan ya kalau C1 ini ya. Nah, itu tadi kan yang C1 itu kan dia nomor sampel atau dokumen tuh, kan sama tuh, cuman tinggal berapa dokumen yang akan dilakukan sampling. Nah itu tergantung ini Pak, masing-masing kalian dikoordinasikan saja, maksudnya harus berapa samplingnya. Soalnya ini untuk tabel-tabelnya sama, cuman ternyata di antara kementerian tuh berbeda ya isinya. Kalau misalnya kan pengendalian utamanya cuma verifikasi transaksi gitu. Kalau di kami itu dijelaskan, misal harus ada tanda tangan PPK pada bukti pembayaran. Nah, berarti kan kita kan ngeceknya benar-benar, oh bukti pembayarannya ini ada nggak tanda tangan PPK-nya nih gitu, atau bendaharanya lah. Nah, nanti kita centang gitu. Nah, sama sih sebenarnya. Cuman ini mungkin tidak dijelaskan secara detail ya. Ya, keterangan cuman dia cuma bilang verifikasi transaksi. Tapi ini di sebelahnya sudah ada itu, berarti apa aja yang harus dicek. Yang pertama nomornya, nomor kwitansinya berarti kan, tanggal, tanda tangan siapa berarti di kwitansinya harus ada. Nama barang, kuantitas dan nilai. Ya, berarti untuk jumlah berapa dokumennya nanti coba dikoordinasikan lagi berapa. Tapi wajarnya biasanya mungkin minimal sekitar 10% lah ya dari total semua. Misal di kwitansi di periode ini ada 100, berarti paling enggak 10 gitu. Ibu, izin Bu. Gimana Pak? Substansi PIPK ini kan agar tidak terjadi penyimpangan. Kalau 100% terus ambil sampelnya 10, jangan sampai 10 itu yang diambil baik-baiknya. Nah, itu
Makanya sebenarnya untuk pengambilan sampel ya Pak, sebaiknya kita itu tidak meminta ke bendaharanya tuh, minta 10 sampel dong gitu. Nanti kan pasti bendaharanya dia akan memilah-milah tuh. Ya, jadi kita langsung aja kita lihat daftar kwitansinya, langsung kita secara acak aja minta kwitansi nomor ini gitu. Jadi kan tidak ada untuk kemungkinan bendahara atau pihak yang dimintai dokumen itu mengatur dokumennya dulu gitu sebelum diserahkan ke pihak penilai. Gitu sih Pak. Mungkin itu ya cara pengambilan sampelnya. Boleh nggak Bu, kalau tidak perlu sampel, diambil semua? Karena juga, ya. simpangan-simpangan yang seperti ini itu gampang diurus. Bisa jadi bendahara hanya menyiapkan daftar kwitansi yang bagus saja. Ditanya penilai, dia kasih yang bagus itu saja. Sementara keseluruhan nomor kwitansi itu dibuat di daftar yang lain. Karena ini barang ini semua berkemungkinan. Untuk sebenarnya PIPK ini menggunakan sampel ya Pak, tapi misal emang sanggup untuk menggunakan semua dokumen juga ya nggak apa-apa. Yang penting kan dia tertuang di kertas kerjanya itu gitu. Artinya sudah ada gambaran-gambaran ya. Oke. Gambaran itu nampak deh. Oke, terima kasih Pak Ali. Silakan Pak. Iya Bu, saya sempat baca kalau nggak salah di PMK terkait PIPK, kalau nggak salah itu ada batasan, misalnya kalau 100 itu harus semuanya, kalau misalnya di atas 100 itu harus sampel gitu. Mungkin itu ya, itu ditentukan dengan ini ya Pak, yang tabel B1 tadi, PT-nya. PT-nya itu berapa persen dia. Kan penilaian PT itu kan persentase tuh, dari berapa persen sampai 100%. Nah, saya nggak hafal sih, tapi di PMK-nya juga dijelaskan kan. Misal PT-nya itu dia di bawah 70% gitu kan. Berarti dianggap pengendalian internnya itu kan kurang memadai. Maka dari itu perlu lebih banyak sampelnya atau semua gitu. Tapi kalau dia 100% itu dianggapnya pengendalian internnya itu sudah memadai. Jadi hanya perlu beberapa sampel saja. Nah, aturan jumlah sampelnya itu juga ada di dalam PMK-nya sih. Nanti bisa dibaca lagi di PMK-nya itu. Gitu. Izin Bu, khusus untuk pengadilan, kalau persediaan itu uangnya selama setahun itu tidak sampai 40 juta. Terus untuk pemeliharaan meskipun itu lebih dari 100 juta, tetapi kwitansinya itu sedikit saja. Karena yang diperbaiki atap misalnya, atap itu butuh 50 juta, nah satu kwitansi saja. Nah, yang mau kita sampaikan itu, bisa enggak kita tidak perlu pakai sampel, agar sesuatu yang mau kita urus menjadi baik itu tidak dikasih celah untuk ada semacam simpangan-simpangan yang secara kasat mata itu sudah kita bisa ukur bahwa semakin kecil kwitansi yang kita lihat, semakin sedikit kwitansi yang kita lihat, semakin besar potensi penyimpangan itu. Ya. Itu Bu. Ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya Pak, di PMK-nya itu penentuan jumlah yang diperiksa itu kan tergantung dari persentase nilai PT-nya tadi itu, PT. Kalau misal dia 100%, pengendalian internalnya itu sudah baik, jadi minimal sampelnya itu semakin sedikit. Tapi kan itu kembali lagi untuk minimal sampel. Jadi kalaupun mau dilakukan semuanya, karena emang dia sedikit dokumennya, ya boleh-boleh aja gitu dimasukkan di situ gitu. Untuk yang selanjutnya C2 itu juga hanya mengisi itu ya, untuk melakukan input huruf O. Nah ini saya juga kurang paham, ini mungkin bisa ditanyakan ke Korwilnya gitu, karena agak berbeda ya sama yang di kita di KPPN Kupang itu. Intinya untuk yang pengecekan benar-benar dokumennya, kita melakukan verifikasi itu di yang C1 itu. Nah kebetulan di sini yang disuruh cek cuma satu aja, yaitu kwitansinya gitu. Kadang di beberapa KL lain tuh ada misal harus cek dokumen kwitansi sama dokumen apa, misal kalau terkait
kontrak atau apa BAST-nya, pekerjaannya harus dicek juga itu ada nggak tanda tangan antar pejabatnya lah istilahnya gitu, atau enggak tanggal BAST-nya itu sudah sesuai enggak, berapa hari kerja sebelum apa atau apa, nah itu dicek juga gitu. Cuman kita kembali lagi kita hanya mengikuti tabel A yang sudah dibuat oleh tingkat UAPA saja gitu. Jadi tinggal ngisi yang sesuai di sini. Kalau di sini hanya diminta untuk mengecek kwitansi, ya udah berarti kita ceknya kwitansinya aja gitu. Bu, sedikit Bu, yang maaf, yang dari KPN dan tampilan yang diberikan Konwarwil itu kata Ibu tadi kan beda. Itu kira-kira mungkin Pak Usman gimana kira-kira? Punyanya Mahkamah Agung itu sudah di-share linknya. Oh, itu. Jadi link itu semua form yang menjadi kewajiban teman-teman Satker untuk mengisi itu sudah di-linkkan di link ya? Ya. Gitu Bu. Ibu izin bertanya lagi boleh Ibu? Iya, silakan Pak. Terkait tadi nilainya tuh Ibu, yang nilai satu yang terkait di pengujian putik tuh. B1, B2 ya Pak? Ya makanya kan kenapa nilainya harus 1, ya kan? Sesuai dengan PMK memang harus 1 atau gimana? Kan ada itu, kan ada 0, ada 1, kenapa harus 1 ya? Coba saya minta tolong ditampilkan yang dari KPPN juga, bisa nggak ya? Supaya kan teman-teman di sini tahu, oh satunya artinya ini, berarti oh 1 berarti efektif, ini tidak efektif gitu. Izin ya Pak, untuk tadi kenapa harus diisi 1? Diisi 1 itu dasarnya dari mana, apa artinya, itu ada di keterangannya itu. Jadi itu untuk yang nomor 8, diisi 1 jika simpulannya faktor yang dinilai itu ada, atau diisi 0 jika simpulannya faktor yang dinilai itu tidak ada. Dan bisa diisi NA jika yang dinilai itu tidak relevan dengan kondisi yang ada. Jadi contohnya di sini tuh punya KPPN Kupang, ke atas sedikit, boleh ke atas sedikit. Yang persentasenya itu dia 98%. Ada 1 yang nilainya itu tidak 1 atau NA ya. NA itu untuk pertanyaan yang berhubungan dengan pemberian sanksi pelanggaran kode etik ya. Itu kita isi NA karena memang belum pernah ada sanksi untuk pegawai terkait kode etik. Nah kan memang belum pernah ada, tidak relevan kan dengan kondisi yang ada, memang tidak ada, berarti kita isinya NA gitu. Nah kalau misal pertanyaan apa gitu, misalnya 1, apakah pimpinan unit kerja mendorong penerapan pengendalian intern di unit kerjanya? Kalau misal tidak, berarti kan diisinya 0 gitu. Itu ada keterangannya di situ. Jadi isi 1, 0 atau NA itu sesuai dengan hasil yang kita kerjakan tadi. Misal dari review dokumennya, dari wawancaranya, kalau pakai survei juga kita harus memperhatikan hasil surveinya dan hasil observasinya juga gitu. Nah nanti skornya itu kita hitung yang jumlahnya 1 itu ada berapa, dibagi dengan jumlah semua ya, semua pertanyaannya kan ada 50 tuh. Misal ini kan 49 dari 50, berarti kan 98%. Kalau misal 50 semuanya ada, berarti kan 50 per 50 berarti 100% gitu. Nah persentase ini digunakan untuk apa? Yang tadi saya bilang untuk menentukan jumlah sampling yang akan dipakai gitu. Ini ketentuannya juga ada di PMK-nya itu. Gitu, mungkin itu Pak untuk nilai 1 atau 0-nya itu gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini sudah disampaikan oleh narasumber. Kira-kira masih ada atau masih banyak yang harus disampaikan mumpung beliau masih ada di sini. Silakan. Pak. Silakan. Pak, mungkin saya mau menambahkan doang Pak. Saya baru baca yang PMK-nya nomor 17 yang terkait PIPK. Ternyata kalau di bawah 100 mungkin ini sesuai dengan Pak Usman tadi minta, yang di bawah 100 itu menggunakan sensus. Jadi mau nggak mau kan kalau sensus kan berarti seluruh data di input. Nah kalau 100 sampai 500 berarti uji petik, jadi hanya khusus sampel. Jadi kalau
kita transaksi di bawah 100 ya berarti kita full harus input data yang di C1 tadi. Begitu. Terima kasih. Izin boleh bertanya satu lagi Kak Mbak. Ya, silakan. Terkait nilai ideal PIPK itu kira-kira skornya berapa Mbak? Makanya idealnya pokoknya paling idealnya berapa? Kalau nggak salah itu Paling baiknya itu pokoknya yang baiknya berapa? sebentar Pak. Idealnya, pokoknya ideal buat sesuai dengan PMK itu tuh idealnya nilai berapa? Kalau untuk PIPK-nya sendiri itu sebenarnya bukan nilai sih ya, tapi lebih ke hasilnya itu efektif, atau tadi yang saya jelaskan ada 3 tadi, efektif dengan pengecualian, atau satunya tadi mengandung kelemahan material. Nah itu adalah laporan hasil penilaian PIPK-nya itu simpulan efektivitasnya 3 itu. Kalau untuk yang dia persentasenya tadi itu hanya di tabel B1 ya, atau di PT-nya. PT-nya itu dia yang ideal itu di atas 90%, kalau nggak salah 90% sampai ya nanti dia simpulannya di atas 90% itu efektif. Nah itu untuk yang PT. Kalau untuk hasil akhir PIPK-nya itu dia hanya 3 tadi, efektif atau efektif dengan pengecualian dan mengandung kelemahan yang material. Itu. Coba mungkin Pak satu lagi di halaman 18 kalau boleh dilihatin. Nah, untuk yang ini kan kalau di kami itu yang menjadi akun signifikan itu terkait perolehan aset ya. Perolehan aset dan pengendalian utamanya itu sama juga tadi verifikasi kan. Kita juga ada yang di 1B itu verifikasi. Nah, verifikasinya itu dijelaskan di sini tapi kalau di kita dijelaskan verifikasi PPK pada saat serah terima barang atau jasa. Misalnya kesesuaian spesifikasi dan kwitansi barang antara BAST dengan kontrak. Nah, di situ juga kita dikasih penjelasan ya dokumen pendukung apa yang harus kita cek gitu. Dokumen pendukung jika berupa BAST, atribut pengendaliannya adalah yang dicek tanda tangan PPK-nya di BAST tersebut. Kalau untuk dia yang dokumen pendukungnya berupa kwitansi untuk non kontraktual sama yang dicek juga tanda tangan PPK-nya. Jadi makanya saya cari dokumennya itu adalah BAST-nya. Misal ada perolehan aset terkait dengan pembelian laptop gitu ya, notebook. Hibah sih bukan pembelian, maksudnya penerimaan notebook dari kantor pusat gitu kan ada BAST-nya tuh dari kantor pusat ke KPPN untuk menerima laptop. Nah itu saya cek gitu BAST-nya tanggal berapa, kapan, sudah sesuai enggak sama yang dari pusat ngasihnya spesifikasi laptopnya seperti apa, yang kita terima sudah sesuai apa enggak, lalu ada tanda tangan PPK-nya atau enggak di situ. Nah itu nanti kalau misal tanda tangan PPK-nya ada gitu, berarti dicentang untuk yang di kolom 1B1 sama 1B2-nya itu gitu. Jadi intinya PIPK ini kita mengecek dokumennya sih sesuai aturan atau enggak gitu. Oke. Jadi intinya saya rasa Bu ya, kayak yang disampaikan oleh Pak Ali Lingge tadi, Pak Ustadz Ali Lingge tadi. Implementasinya aja ya, implementasi atau aplikasinya aja yang menjadi acuan kita pada hari ini kayaknya. Sementara yang telah disampaikan narasumber, alhamdulillah kawan-kawan sudah merasa agak puas nih Bu. Udah ada gambaran-gambaran. Lanjut Bu, silakan. Mungkin itu sih Pak dari saya ya, kalau terkait dengan gambaran umum PIPK-nya tadi. Mungkin memang kalau kita mendengarkan materi agak bosan ya Bapak Ibu ya, cuma kan kita juga perlu tahu gitu dasar dari kita mengerjakan sesuatu itu apa. Jadi kita seenggaknya tahu garis besarnya aja lah. Misal tadi kan kayak tadi PIPK itu ada 3 pihak pasti. Yang pertama untuk penerapan, penilaian sama reviewnya gitu kan. Nah berarti kita di level Satker ini kita itu melakukan penerapan PIPK. Secara tidak langsung kita semua sudah melakukan penerapan pengendalian intern gitu kan. Cuman kita harus melakukan di level penilaiannya nih sekarang. Nah tadi siapa yang menilai itu nanti disusun berdasarkan SK-nya. Kita harus buat SK untuk tim penilainya, lalu kita menilai apa itu yang sudah ditetapkan di level U apa tadi. Kita harus menilainya akun apa. Kalau di kita tadi kan akun pemeliharaan sama persediaan. Nah, berarti kan kita harus mengerjakan kertas kerjanya itu, mulai dari yang tadi EPT, Putik, terus sampai yang C1 tadi, berarti kita harus mengambil dokumen, meminta dokumen dari pengelola keuangan untuk kita cek dan kita tuangkan di kertas kerja itu, gitu ya. Itu
prosesnya gitu secara keseluruhan seperti itu untuk PIPK. Nah, mungkin untuk yang secara teknisnya langsung atau penjelasan dari yang tabel A yang sudah dibuat UAPA mungkin nanti bisa lebih detail ke narasumber yang selanjutnya ya Pak. Karena ini kan berarti beliau yang membuat untuk tabel A-nya gitu kan. Nah, karena setiap KL memang untuk di tabel A-nya beda-beda gitu ya. Tapi secara umum prosesnya sama dari tabel A sampai ke tabel D. Tetap untuk yang dikerjakan di situ tetap sama prosesnya. Cuman apa yang dicek, apa yang ditulis sebagai proses transaksi utama, resikonya itu berbeda-beda tergantung KL-nya masing-masing gitu. Mungkin itu dari saya. Pak, maaf, tadi pertanyaan saya belum kejawab satu Pak, terkait periode pelaporan periode bahan yang untuk diperiksa. Oh iya, maaf. Ya. Ya, terkait untuk periodenya ya Pak. Kan kita kan nanti datanya itu ceknya, kan ini atas pelaporan keuangan ya. Biasanya kita juga ceknya dari laporan keuangannya itu, yang sudah ada kan berarti yang semester 1. Nah, berarti kita dasarnya dari itu, semester 1 itu. Ya. Enggak, kan PIPK-nya dilakukan di setiap tahun berjalan, ya. Jadi nanti di bulan ini itu berarti ceknya yang LK semester 1 itu, gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara yang sudah disampaikan oleh narasumber, mudah-mudahan menjadi bisa kita laksanakan, implementasikan pada setiap saker. Sementara kemudian telah disampaikan oleh Korwil tempo hari mengenai paling lambat tanggal 22 Pak PLT ya. Ya, itu mohon kiranya untuk dilaksanakan sehingga untuk kedepannya kita lebih baik. Bapak Ibu sekalian, ini kan dari awal sampai sekarang ini kita mungkin dari Korwil mungkin agak terlalu banyak yang chat atau bagaimana. Nah, sementara kita sudah sampaikan oleh Ibu narasumber tadi, kira-kira kita mungkin dari Korwil mungkin ada keteledoran atau bagaimana, silakan mungkin ditanyakan oleh mungkin ada pendapat atau ada penyampaian yang lebih baik lagi nanti. Mungkin terkait sakti atau terkait aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan KPPN juga bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada pagi hari ini, sesi pertama ini. Nanti yang kedua nanti akan dipimpin oleh moderatornya Bapak PLT, narasumbernya nanti ada dari Mahkamah Agung. Sekali lagi, awal pertama kami menyampaikan dan Ibu narasumber, ketika ada sesuatu yang tidak berkenan atau kekurangannya, mohon kami dimaafkan. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama-sama mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.